Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan Koran SN.com. Dan pada episode ke-112 tanggal 21 Juli 2022 kita episodenya Ulas Berita. Dan biasanya Ulas Berita kita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Dedi Suhendra, saya kenalkan sekali lagi yang mengolah berita halaman 1 Ded ya. Iya Kak. Dan berita-berita utama di Koran SN.com. Dan kita akan ulas berita tentang dugaan korupsi program serasi tahun 2019. Iya. Dan kemarin input terakhir ada Penggeledahan Kak. penggeledahan ya. Silakan Dedi untuk ulas. Penggeledahan dilakukan oleh Kejati Sumsel Kak ya, terkait dugaan korupsi program serasi yang kepanjangannya Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani tahun 2019, di mana penggeledahannya dilakukan di kantor Dinas Pertanian Sumsel Kak ya. Oke ya. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH, penggeledahan di kantor Dinas Pertanian Sumsel ini terkait proses penyidikan dugaan program serasi tahun 2019 yang kini dilakukan oleh Kejati Sumsel. Dan kita udah beberapa kali buat berita ini Ded ya. Iya benar Kak. Dan selama ini yang kita buat berita tentang program serasi di Banyu Asin. Di Banyu Asin. Tapi ternyata program serasi ini juga bergulir di 8 kabupaten di Sumsel. Ya. Untuk hal ini bisa Dedi ulas sedikit? Menurut Kasipenkum Muhammad Radian SHMH ya, usai Ya. penggeledahan mengatakan bahwa program serasi 2019 ini dilakukan di 8 kabupaten Kak ya. Boleh disebut Dedi, silakan baca. 8 kabupaten tersebut ya ini Banyu Asin, Oki, Muba, Oku Timur, Muara Inim, Muratara, dan Pali Kak. Dan kemarin ada penyitaan juga ya, berkas-berkas dan apa namanya yang disita di kantor Dinas Pertanian Sumsel. Iya Kak, berkas-berkas dokumen yang disita yaitu terkait program serasi di 8 kabupaten tersebut Kak ya. Jadi berkas untuk 8 kabupaten itu Iya ya? benar Kak, termasuk 1 unit CPU komputer Ya. yang menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH berisi terkait administrasi yang pengetikan dokumen-dokumen di 8 kabupaten tersebut Kak. Apa yang menarik waktu penggeledahan kemarin, Den? Penggeledahan cukup menarik ya, mungkin suasana Kak ya, di mana tim jaksa penyidik Kejati Sumsel yang langsung dipimpin oleh asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel Abdullah Nurdeni SHMH melakukan penggeledahan di setiap ruangan Kak ya, di mana dalam penggeledahan tersebut tim Kejati Sumsel yang langsung dipimpin oleh asisten bidang tindak pidana khusus ini mengamankan sejumlah dokumen Kak ya. Selain dokumen juga diamankan ya 1 CPU komputer tersebut Kak. Oke. Sebelumnya sudah ada pemeriksaan saksi, Den ya? Benar Kak. Sejauh ini kan setiap kita konfirmasi Kasipenkum membenarkan memang masih ada pemeriksaan saksi Kak ya. Namun usai penggeledahan kemarin Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH menyatakan bahwa sudah 60 saksi yang telah diperiksa oleh Kejati Sumsel dalam dugaan kasus ini Kak. Sudah cukup banyak, Den Iya. ya. Dan kemudian kemarin ada statement khusus dari Kadis Pertanian Sumsel ya? Ya benar Kak. Boleh Dedi ingat apa statement dari Kepala Dinas Pertanian? Kadis Pertanian Sumsel RB Pramono Kak ya, saat diwawancari usai penggeledahan di kantor Dinas Pertanian mengatakan bahwa dia sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan yang kini dilakukan oleh Kejati Sumsel Kak ya. Beliau juga siap diperiksa kembali apabila keterangannya masih dibutuhkan oleh Kejati Sumsel untuk proses penyidikan yang kini masih berlangsung di Kejati Sumsel. Oke, Ded, kita lanjut lagi ke ulas berita tentang dugaan korupsi program serasi tahun 2019 ini Iya, ya. Sudah ada tersangkanya belum, Ded? Sejauh ini dalam penyidikan dugaan kasus ini belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Kejati Sumsel Kak ya. Sudah ada keterangannya itu? Sudah ada keterangan Kak, di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH memang belum dilakukan penetapan tersangka, namun proses penyidikan terus berjalan Kak ya. Di mana dalam kegiatan penyidikan ini Kejati Sumsel masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap tersangkanya Kak. Oke. Info terakhir hari ini tanggal 21 Juli 2022 yang Dedi kumpulkan bagaimana? Hari ini Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH mengatakan Kak ya, bahwa tim Kejati Sumsel masih melakukan pemeriksaan terkait dokumen-dokumen yang disita dari Dinas Pertanian Sumsel yang kemarin dilakukan ya. Dan nanti kita buat beritanya ya. Ya benar. Di koran SN.com untuk penonton SN yang penasaran ya. Silakan klik koran SN.com nanti malam ya. Ya benar. Mungkin sekitar pukul 9 malam ya, atau pukul 21.00 ya. Iya. Kemudian kita bicara tentang anggarannya, Ded ya. Ya. Anggaran dari program serasi ini sendiri. Boleh Dedi sebut dari berita kemarin? Dari keterangan
keterangan Kasih Penkun Muhammad Radian SHMH Kak ya, anggaran yang dianggarkan untuk 8 kabupaten yang melakukan program serasi tahun 2019 ini sebesar 1,3 triliun Kak. Wah, besar juga itu. Besar, Ded, ya. Kak. Tapi itu untuk 8 kabupaten Untuk ya. 8 kabupaten Kak. Ada rinciannya per kabupaten Ded yang disebutkan oleh Kapenkum kemarin? Kasih Penkum tidak mengungkapkan secara rinci soal anggaran Kak ya, karena kan dari 8 kabupaten ini baru 1 kabupaten yakni Banyuasin yang dilakukan penyidikan. Oke. Sedangkan untuk kabupaten lainnya itu masih dalam proses pendalaman Kak. Mungkin strategi oleh jaksa untuk dalam proses penyidikan ini Kak. Oke, khusus untuk program serasi di Banyuasin ya, kita Ya. juga udah buat beritanya beberapa kali, Ded ya. Benar Kak. Kemarin Dedi juga berhasil menghubungi Kepala Dinas Pertanian yang menjabat saat itu ya. Iya. Apa statementnya, Ded? Dari keterangan Kepala Dinas Pertanian Banyuasin yang saat itu menjabat Kak ya, Ya. dia membenarkan bahwa tahun 2019 saat dia masih menjabat program serasi dilakukan di Banyuasin ya. Oke. Bahkan menurutnya dirinya pernah dipanggil oleh Kejati Sumsel, hanya untuk dia mengatakan hanya untuk menyerahkan dokumen yang diminta oleh jaksa. Ulas berita berikutnya tentang dugaan korupsi ganti rugi pembayaran lahan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Oki. Silakan Dedi ulas beritanya. Terkait penyidikan dugaan kasus ini ya Kak ya, menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian menegaskan bahwa untuk penyidikan dugaan kasus korupsi ganti rugi pembayaran lahan jalan tol Pematang Panggang Kayu Agung Oki ini masih terus berjalan di Kejati Sumsel Kak ya. Para saksi tetap kedepannya menurutnya akan terus dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan dan pemeriksaan. Belum ada tersangkanya, Ded ya. Belum ada tersangka Kak. Terakhir dalam proses penyidikan ini Kejati Sumsel memeriksa panitia ganti rugi lahan. Dan sudah cukup lama ini, Ded ya. Iya Kak. Dan Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com sudah beberapa kali buat beritanya. Iya ya. benar Kak. Yang menarik dari dugaan korupsi ini, Ded, silakan. Yang menarik yang juga mungkin menjadi pertanyaan bagi kami wartawan di lapangan Kak ya. Iya. Mungkin tersangka Kak ya, karena dalam perkara ini kan belum ada tersangka dan terus saksi kan menurut Kasih Penkum akan terus dipanggil ya untuk mengumpulkan alat bukti. Di mana dalam proses penyidikan ini kata Kasih Penkum ya untuk mengungkap tersangkanya. Oke. Pernah juga geledah ya, boleh Dedi ulas sedikit tentang geledah di lapangan? Menurut Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH memang benar Kak ya, saat itu beberapa waktu yang lalu dilakukan penggeledahan terkait penyidikan perkara ini di 3 lokasi di Oki Kak. Oke, Ded, sudah ada 2 berita yang kita ulas malam ini ya. Iya, Kak. Dan kita mengucapkan terima kasih ya, Ded ya, kepada penonton Lensa SN. Silakan Dedi mengucapkan yang pertama dulu. Terima kasih bagi penonton setia Lensa SN ya. Jangan lupa terus tonton ulas berita tokoh-tokoh yang selalu tampil di beranda-beranda kanal YouTube Lensa SN. Dan jangan lupa share dan like komennya. Dan terus berikan komentar-komentar positif ya, Iya. biar kita bisa memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas untuk penonton Lensa SN. Iya. Dan biasanya Dad, di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Iya. Dan quote kita malam hari ini adalah kita boleh berprasangka baik, tapi yakinlah tidak semua orang baik sama kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.